Oke, kita lanjut di acara praktikum selanjutnya, yaitu pengujian konsistensi data curah hujan. Kita langsung ke tabel ya. Untuk tabel yang digunakan yaitu dari stasiun A, stasiun B, stasiun C, stasiun D, stasiun E, dan stasiun F. Nah, ini adalah stasiun dari praktikum sebelumnya. Data dari praktikum sebelumnya. Selanjutnya, kita membuat akumulasi dari stasiun B. Nah, stasiun B ini, untuk cara mendapatkan hasil ini, itu dari sini. Stasiun B, 814 ini. Kita taruh sini. Sama dari 814 ini, tetap dimasukkan. Kemudian, untuk tahun selanjutnya, caranya 814 ini ditambah nih 813, hasilnya ini 1627. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang di sini yaitu 1627 ini ditambah ini 851. Kemudian hasilnya dimasukkan ke sini yaitu 2478. Kemudian 2478 ini ditambah ini 841, kemudian hasilnya ini 3319. Caranya sama sampai bawah, yaitu ini ditambah sini, hasilnya sini, kemudian ini ditambah sini, hasilnya sini, kemudian ini ditambah ini, hasilnya ini ditambah ini, hasilnya ini, kemudian sampai bawah, ini tambah ini, hasilnya sini, ini tambah ini, hasilnya ini, kemudian ini tambah ini, hasilnya ini, kemudian 8024 ini ditambah ini 971, hasilnya ini, kemudian ini 8995 tambah ini 831, hasilnya ini 9826. Kemudian ini 9826 ditambah yang terakhir nih 896,18, hasilnya ini 10.722 10.722,18. Gitu untuk menghitung akumulasi stasiun B. Selanjutnya kita menghitung ini rata-rata stasiun A, C, D, E, F. Stasiun A, stasiun C, stasiun D, stasiun E, dan stasiun F. Rata-rata ya. Jadi caranya ini 281 ditambah 481 ditambah ini 849 ditambah 791 ditambah ini 578, kemudian dibagi 5 karena ini ada 5 stasiun, dan dibagi 5 hasilnya ini 596. Caranya sampai bawah sama, yaitu dengan cara ini stasiun A, stasiun ditambah stasiun C, ditambah stasiun D, ditambah stasiun E, ditambah stasiun F, kemudian dibagi 5 hasilnya ini. Sampai bawah sama, yaitu ini kita contohin lagi ya, 271 ditambah 828 ditambah 892 ditambah 871 ditambah 658, kemudian dibagi 5 hasilnya ini 704 ya. Untuk rata-rata stasiun A, C, D, E, F caranya seperti itu. Setelah itu kita membuat akumulasi dari stasiun A, C, D, E, F. Jadi kita akumulasikan dulu ini. Caranya seperti yang akumulasi ini tadi. Ini 596 kita masukkan dulu. Kemudian 596 ditambah ini 738,2, hasilnya ini 1334,2. Kemudian 1334,2 ditambah ini 593, hasilnya ini yaitu 1193,2.
927,2. Kemudian caranya sama lagi, sampai bawah caranya ini ditambah ini hasilnya sini, kemudian ini ditambah ini dimasukkan ke dalam sini, kemudian ini ditambah ini dimasukkan ke dalam sini, kemudian ini ditambah ini masukkan sini, kemudian ini tambah ini masukkan sini, kemudian ini tambah sini masukkan sini. Jadi caranya ini tambah sini masukkan sini, ini tambah sini masukkan sini, ini tambah ini masukkan sini, kemudian ini tambah ini masukkan sini, kemudian yang terakhir 7.637,426 ditambah 704 hasilnya ini untuk terakhir, yaitu 8.341,426. Nah, ini baru kita menghitung rata-rata dari akumulasi untuk stasiun B. Kita menghitung 3 kali, yaitu stasiun B, selanjutnya kita menghitung stasiun D. Caranya sama seperti yang tadi. Kita pakai stasiun yang sama, yaitu stasiun A, B, C, D, E, F di acara praktikum sebelumnya. Kemudian kita menghitung akumulasi stasiun D-nya, stasiun D ini ya. Caranya sama, 849 kita masukkan dulu. Kemudian 849 ini ditambah 418 kita masukkan ke dalam sini. Kemudian 1267 ditambah 561 kita masukkan ke dalam sini hasilnya, yaitu 1828. Caranya sama, ini tambah ini masukkan sini sampai bawah. Ini ya, 6.720,13 ditambah ini 892 hasilnya 7.612,13. Nah, untuk akumulasi stasiun D ini kita menghitung, setelah itu kita menghitung rata-rata stasiun lainnya ya selain stasiun D, yaitu stasiun A, stasiun B, stasiun C, stasiun E, dan stasiun F. Caranya seperti yang tadi, yaitu 281 ini ditambah 814 ditambah 481 ditambah 791 ditambah 578, kemudian dibagi 5 karena ada 5 stasiun ini, hasilnya ini 589. Caranya sama sampai bawah ya, caranya sama. Ini saya kasih contoh lagi, misalnya ini 815 ditambah 821 ditambah 441 ditambah 157 ditambah 438 dibagi 5 hasilnya ini 534,4. sampai bawah sampai ini tahun 2011, yaitu 271 ditambah 896,18 ditambah 828 ditambah 871 ditambah 658 dibagi 5 ya, 1 2 3 4 5 dibagi 5 hasilnya ini 704,836. Selanjutnya kita seperti tadi, kita akumulasikan stasiun A, B, C, D, F. Stasiun A, B, C, E, F. Nggak ada stasiun D-nya ya, karena stasiun D-nya ada di sini. Caranya seperti yang tadi ini, 589 kita masukkan dulu, kemudian 589 ini ditambah ini, tambah 817,2, hasilnya kita masukkan ke dalam sini, yaitu 1406,2. Kemudian ini ditambah ini ya, 651 ditambah 1406,2 hasilnya sini 2057,2. Caranya sama sampai bawah, jadi ini tambah sini hasilnya ini. Oke, caranya seperti sama ya, dari yang tadi ini ditambah ini hasilnya ini sampai bawah, dari akumulasi stasiun rata-rata stasiun A, B, C, E, F itu dihitung semuanya.
sampai di tahun 2011. Ini untuk menghitung stasiun D. Yang terakhir kita menghitung untuk stasiun F. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita pakai data dari stasiun A, stasiun B, C, D, E, F. Kemudian kita menghitung akumulasi stasiun F. Akumulasi dari stasiun F-nya ini. Caranya seperti yang tadi. Nih, 578 ditambah ini. 500 dimasukkan ke sini. Ya. Untuk akumulasi tinggal dimasukkan, yang awal tinggal dimasukkan aja tahun awal. Kemudian untuk tahun selanjutnya baru 500 ini, 578 ini ditambah ini 771. Hasilnya masukkan ke sini, yaitu 1349. Caranya seperti yang tadi, yaitu ini ditambah ini dimasukkan ke dalam sini, kemudian ini ditambah sini, hasilnya masukkan sini, kemudian hasil ini ditambah ini masukkan sini sampai bawah, sampai ini 6.910 ya, ditambah ini 658, hasilnya 7.568. Setelah kita menghitung akumulasi dari stasiun F, kita menghitung rata-rata stasiun lainnya, yaitu stasiun A, B, C, D, E. Jadi ini stasiun A, stasiun B, stasiun C, stasiun D, dan stasiun E. Caranya sama seperti yang tadi, kita ditambah dulu dari stasiun ini. 281 ditambah 814 ditambah 481 ditambah nih 849 ditambah 791, kemudian dibagi 5, hasilnya ini 643,2. Caranya dihitung sama sampai tahun 2011. Kita kasih contoh tahun lain ya, tahun 2008 misalnya ini 825 ditambah 381 ditambah ini 832 ditambah 361 ditambah 862 dibagi 5, hasilnya masukkan ke dalam sini, yaitu 652,2. Kita hitung sampai bawah ya, sampai tahun 2011 ya, 271 ditambah 896,18 ditambah 827 ditambah 892 ditambah 871. Nah, hasilnya dimasukkan ke dalam sini, yaitu 751,636. Setelah itu kita menghitung akumulasinya dari stasiun A, B, C, D, E. Jadi akumulasi ini ya. Yang pertama tinggal dimasukkan aja ya. Seperti yang tadi 643,2 dimasukkan aja. Kemudian 643,2 ini ditambah sini. Silang ya. Tambah 746,6. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam sini. Ini 1389,8. Kemudian ini 1389,6 ditambah sini, tambahnya ya 665,6, kemudian dimasukkan ke dalam sini, hasilnya ini 2055,4. Caranya dihitung sama sampai ke bawah, sampai tahun 2011. Caranya sama, ini ditambah ini hasilnya ini ditambah ini hasilnya ini ditambah ini hasilnya ini tambah ini hasilnya ini, sampai ke bawah, sampai tahun 2011. Nah, setelah kita menghitung ini ya, stasiun F, stasiun D, dan stasiun B, kan kita udah menghitung 3 ya. Kemudian kita masukkan ke dalam grafik. Nah, untuk cara masukkan grafiknya sebagai berikut. Oke ya, kita lanjut ke selanjutnya. Kan tadi kita udah menghitung 3 kali, yaitu stasiun B, stasiun D, dan stasiun F.
Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam grafik. Yang dimasukkan yaitu akumulasi stasiun B. Ini yang bagian atas ini itu akumulasi stasiun B-nya. Yang bawah akumulasi rata-rata stasiun A, stasiun C, stasiun D, stasiun E, dan stasiun F. Yang kita hitung tadi ya. Kita masukkan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 1998. Ini yang pertama ya. Akumulasinya 814. Kita kira-kira 814 berada di titik mana? Kemudian akumulasinya 596. Kurang lebih di sini ya. Kemudian setahun selanjutnya yaitu 1627 kira-kira segini ya. Kemudian 1334 nih, kita kira-kira di sini nih, di antara ini sama ini. Kemudian selanjutnya yaitu 2478 kira-kira segini. Kemudian 1927,2 sini, 1900 di sini kurang lebih sini. Nah, kalau sudah diketahui dari titik 1999, 98, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011. Nah, kalau udah diketahui titik-titiknya, kita gabungkan antar titik ini. Oke, kan kita udah mengetahui antar titik-titiknya dari tahun 1998 sampai 2011. Ada 12 titik. Nah, dari 12 titik ini kita gabungkan antar titiknya terlebih dahulu. Kita dari tahun pertama ya, kita garis. Kemudian kedua, kemudian yang ketiga, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, keenam, titik ketujuh, titik kedelapan, titik kesembilan, titik ke-10, nah, udah. Dari titik pertama hapus ya. Dari titik pertama sampai titik terakhir sudah digabungkan. Ini namanya garis bantu. Garis curah hujan. Nih, dari pertama sampai akhir ini namanya garis curah hujan. Setelah itu, kita bikin garis lagi. Yaitu garis titik pertama, curah hujan pertama. Ditarik garis lurus sampai ke titik ke-14 ini. Caranya tinggal dihubungkan saja. Yang pertama, ditarik lurus. Nah, ini titik yang warna biru ini namanya garis bantu, yaitu titik pertama sampai titik ke-14. Setelah itu
kita bikin garis yang ketiga, yaitu namanya garis konsistensi. Garis konsistensi ini yaitu garis yang menghubungkan antar titik yang paling banyak samanya gitu. Dari sini yang kemungkinan saling berdekatan semua garis tengahnya. Kurang lebih segini. Nah, udah selesai. Kan ada 3 garis ya, yang warna hitam. Ini garis curah hujan, yaitu garis antar titik dihubungkan dari titik pertama sampai titik ke-14. Kemudian garis yang kedua, yaitu garis warna biru. Ini yaitu garis bantu dari titik pertama sampai titik ke terakhir ke-14. Dan yang ketiga yaitu garis konsistensi, yaitu garis yang berdekatan dari titik pertama sampai titik terakhir tuh berada di tengah-tengahnya, kurang lebihnya. Tuh, dari sini. Udah. Terima kasih. Oke, selanjutnya kalau udah diketahui ketiga garis, yaitu garis curah hujan antar titik tadi, garis bantu antar titik pertama menuju titik ke-14, dan garis konsistensi yang warna merah tadi. Kemudian kita menentukan segitiga alfa dan segitiga betanya. Untuk segitiga alfa itu selalu di bawah, yaitu titik pertama menuju ke titik kedua. Ini namanya alfa. Selanjutnya kita menentukan segitiga beta. Perlu diperhatikan untuk segitiga beta itu tergantung garis konsistensi dan garis curah hujan. Apabila garis konsistensi yang warna merah ini berada di bawah garis bantu yang warna biru, maka segitiga betanya berada di atas. Nah, ini namanya segitiga beta. Nah, apabila garis, saya ulangi lagi ya, apabila garis konsistensi berada di di bawah garis curah hujan, maka segitiga betanya di atas. Apabila garis konsistensi yang warna merah ini berada di atas garis bantu, maka segitiga betanya di bawah. Oke, berhubung ini di bawah, di atas, maka seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke hitungan, mencari K, yaitu konsistensi. Caranya yaitu alfa dibagi beta. Untuk alfa itu caranya Y2 dikurangi Y1 per X2 min X1. Y2 ini itu nilai dari sini. Ini yang atas. Y2 dikurangi Y1 sini. Nilai dari sini sama sini. Untuk X2 sama X1 berarti X2-nya yang sini, X1-nya sini. Kita masukkan ke dalam rumus. Nilai X2 yaitu 1627 dikurangi Y2 yaitu 814. Untuk X2-nya 1334,2 dikurangi 596. Hasilnya yaitu yang atas, yang X2 min X1 hasilnya 813. Yang untuk X2 min X1 yaitu 738,2. Kemudian dibagi, hasilnya 1,11. Itu hasil baru tan alfa. Kemudian ditankan, nilai 1,11 ditankan, hasilnya 2,01. Udah, selanjutnya kita menghitung tan beta. Untuk tan beta pakai rumus X2 min X1 per Y2 min Y1. Ini apabila segitiga berada di atas segitiga betanya. Apabila segitiga betanya di bawah, maka rumusnya dipakai yaitu Y2 min Y1 dikurangi X2 min X1. Ini pakainya yang segitiga betanya berada di bawah. Berhubung ini yang di atas, kita hitung yang di atas. Untuk X2 ini X2 min X1 yang dipakai itu nilai X2-nya yang sini, X1-nya yang sini. Untuk Y2-nya juga seperti itu.
kita masukkan ya untuk X2 yaitu 8.341,426 dikurangi 1.334,2 dibagi 10.722,18 dikurangi 1.627. Hasilnya 7.007,226 per 9.095,18. Dihitung hasilnya 0,77. 0,77 ini masih tan B. Maka untuk mencari betanya, maka nilai 0,77 ditankan, maka hasilnya 0,96. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Alfa nilai ini 2,01 dibagi beta, beta ini 0,96 sama dengan 2,09. Ini adalah nilai konsistensi dari stasiun B. Maka di akhir dibuat tabel dari nilai stasiun B semuanya dari tahun 1998 sampai tahun 2011 dikalikan nilai nih K-nya 2,09. Setelah itu ini kan baru menghitung yang stasiun B. Setelah itu kalian buat untuk stasiun D dan stasiun F-nya. Perhitungannya caranya sama seperti ini.